Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Novia Kristiana dari kelas 11 PS1 nomor absen 10. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebijakan perdagangan internasional. A. Mengenai perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan yang saling menguntungkan antara satu negara dengan negara lain. 2. Manfaat perdagangan internasional. Tujuan utama perdagangan internasional adalah memperoleh keuntungan atau net from trade. A. Memperoleh produk yang tidak diproduksi di dalam negeri. B. Memperoleh keuntungan sosialisasi. C. Memperluas dasar dan menambah keuntungan. D. Menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, faktor pendorong perdagangan internasional. A. Faktor ekonomi. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan nasional. B. Faktor non-ekonomi. Faktor politik, faktor sosial budaya. Yang keempat yaitu faktor penyambat perdagangan internasional. A. Ada hubungan diploma yang perjanjian kerjasama. B. Kebijakan internasional. C. Adanya organisasi internasional dan regional. Ada juga peta konsep dari perdagangan internasional. Mengenai perdagangan internasional, yang kedua alat penggayaan internasional, yang ketiga neraca pembayaran. 1. Mengenai perdagangan internasional, pengertian perdagangan internasional, yang kedua manfaat perdagangan internasional, yang ketiga faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. 4. Faktor penghangat perdagangan internasional. 5. Teori perdagangan internasional. Yang keenam, kebijakan perdagangan internasional. Yang ketujuh, dampak perdagangan internasional. Alat pembayaran internasional yang pertama yaitu devisa, yang kedua valuta asing. Neraca pembayaran yaitu yang pertama pengertian dan bunyi neraca, yang kedua unsur neraca pembayaran, yang ketiga surplus dan defisit neraca pembayaran, yang keempat transaksi di neraca pembayaran, yang kelima perkembangan neraca pembayaran Indonesia. Indonesia unggul dalam produksi beras daripada Jepang. Jepang unggul dalam memproduksi motor daripada Indonesia. Dana dari perdagangan dan investasi neraca pengangsuran dikatakan defisit Malia pengeluaran luar negeri melebihi jumlah penghasilan atau penerimaan. Yang keempat, transaksi di neraca pembayaran, transaksi debit, transaksi kredit. Keunggulan nyasar dan komparatif. 1. Teori keunggulan Solut advantasi. Negara beras televisi Indonesia 40 kg dan televisi 20 unit. Jepang 20 kg dan televisi 60 unit. Teori keunggulan komparatif dan advantase. Negara Indonesia memperoleh berat 40 kg dan memperoleh kain 30 meter. India 60 kg, kain 80 meter. Indonesia spesialisasi produk beras, India spesialisasi kain. Keunggulan mutlak dan komparatif. B. Penentuan nilai kurs valuta asing, permintaan mata uang asing, penawaran mata uang asing. C. Fungsi valuta asing. Metode daya beli dari satu mata uang asing, evaluasi. Penyediaan kredit bagi keceliaan negara-negara yang melakukan perdagangan luar negeri. Menyediakan fasilitas tertanggung pengamat fisika valuta asing. Yang ketiga, neraca, pengertian dan fungsi neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan alat penting untuk melihat kondisi perekonomian suatu negara. Yang kedua, struktur neraca pembayaran. A. Transaksi berjalan atau output open, perdagangan barang, ekspor, impor, jasa atau servis. B. Transaksi modal dan keuangan, capital and valuation allowance. C. Perumahan,
cadangan devisa. D. Selisih perhitungan. Yang ketiga, surplus dan defisit. Neraca pembayaran dikatakan surplus artinya terdapat keselisihan. B. Alat pembayaran internasional. 1. Devisa. Pengertian dan fungsi devisa. Devisa adalah alat pembayaran internasional yang dapat diuangkan dengan mata uang asing. Fungsi devisa sebagai alat tukar internasional. Yang kedua, alat pengukur nilai perekonomian negara. Alat penimbun kekayaan. Valuta asing atau mata uang asing. Emas atau gold. Special allowing to. C. Sumber devisa dan tujuannya. Sumber devisa: ekspor, hibah tenaga kerja Indonesia luar negeri, industri pariwisata. Tujuan devisa membiayai impor, menyeimbangkan neraca pembayaran. Yang kedua, valuta asing. Pengertian kurs valuta asing. Kurs valuta asing adalah jumlah uang devisa yang dibutuhkan untuk memenuhi satu unit mata uang asing atau perbandingan harga atau nilai satu mata uang dengan mata uang yang lainnya. 3. Faktor perdagangan internasional. A. Teori keunggulan neraca dan stamina. Teori ini terjadi apabila suatu negara mampu memproduksi suatu barang lebih murah dibandingkan negara lain. B. Teori keunggulan komparatif. Teori ini berdasarkan nilai suatu barang yang tergantung dari biaya tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi barang. 1B. Kebijakan perdagangan internasional. Tujuannya kebijakan perdagangan internasional yaitu mengurangi masalah desinflasi dan pengangguran. Yang kedua, mendorong perkembangan industri baru. Yang ketiga, memperbaiki neraca pembayaran. B. Jenis kebijakan perdagangan internasional. Tarif atau biaya masuk, impor, larangan ekspor, subsidi, promi, diskriminasi harga, dumping. Yang ketujuh, dampak perdagangan internasional. A. Dampak positif, memperoleh devisa, memenuhi berbagai kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, masuknya modal asing. Dampak negatifnya yaitu tenaga kerja ilegal, mengurangi bangkrut. Yang keempat, pengangguran bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.